Halo semuanya, kali ini aku mau mulai series dimana aku mau nunjukin deck yang gak meta dan juga gak terlalu kuat, tapi setidaknya lucu dan juga masih bisa dimainin di rank. Kali ini aku mau nunjukin Armed Dragon Catapult Cannon Turbo dengan engine Ojama. Nah, ini apa tujuan decknya? Deck tujuan ini kita adalah untuk summon Armed Dragon Catapult Cannon ini. Yang efeknya itu kalau misalnya di special summon ini harus pakai VWXYZ Dragon Catapult Cannon dan juga Armed Dragon level 7. Dan efeknya ini bisa once per turn, during opponent's turn, bisa quick effect, banish satu kartu dari deck kalian atau extra deck, lalu banish semua kartu di field musuh atau graveyardnya mereka. Jadi ini tujuan decknya itu cuma buat summon ini aja sih, Armed Dragon Catapult Cannon. Dan caranya gimana? Pakai Ojama Engine. Jadi ya gitu aja sih. Bagus atau enggak sih tergantung kalian juga sih. Kalau menurut aku sih bisa, tapi harus risky banget karena ini decknya ini nggak bisa go first, ini harus go second. Dan kenapa? Alasannya, nah gue jelasin. Nah, ini intinya kita mulai kombonya dengan kartu namanya Rescue Cat. Rescue Cat ini efeknya bisa kalau dibuang ke graveyard bisa special 2 level 3 atau lower beast monster dari deck. Dan apa yang kita summon adalah Ojama Blue. Ojama Blue apa ini efeknya? Kalau misalnya destroy dari battle dan send to the graveyard, kita bisa ambil 2 kartu Ojama dari deck ke tangan. Nah, cara kita buang ini ke graveyard pakai battle gimana? Ya, dengan go second, dengan tabrakin tabrakin Ojama Blue-nya ke musuh. Nah, ya begini sih decknya, tapi ya emang risky banget ya karena kamu harus go second dan juga harus kenain damage pakai Ojama Blue. Tapi plusnya baik banget karena kamu bisa add 2 Ojama dan juga dengan kartu seperti Ojama matching ini kalian bisa normal summon lagi Ojama Blue-nya buat nge-crash lagi. Oke, kita jelasin dulu satu persatu kartunya. Kita main 2 Ojama Green, Ojama Yellow dan Ojama Black. Ini penting banget. Aku sih masing-masing 2 ya, tapi kalian bisa kalau mau masing-masing 1 biar nggak nge-break. Tapi aku main 2 karena kita emang mainnya kan banyak banget kan ini VWXYZ sama Armed Dragon level 7 segala. Jadi kita masih perlu Ojama ini buat ngebuang kartunya dari Ojama Match dan juga Ojama Simulations. Ini cuma buat tumbal doang. Terus kita ada Garnet atau nge-breaknya kita adalah X Head Cannon, V Tiger Jet, Y Dragon Head, C Metal Tank, dan W Wing Catapult. Ini nanti kita summon VWXYZ-nya kita dengan gabungin VW sama XYZ-nya. Terus Ojama yang kita masing-masing punya Ojama Red, ini buat nge-normal summon bisa special 4 Ojama dari tangan ke field. Dan juga Ojama Blue ini yang paling penting ini. Kalian kalau bisa langsung summon ini aja udah menang sih sebenarnya. Oke, itu aja sih Ojamanya. Aku nggak main Ojama Pink karena itu Ojama Pink jelek banget. Aku nggak suka itu kartunya. Ojama Red aku main 1 aja karena cuman paling makanya 1 kali doang. Dan untuk Armed Dragon-nya kita punya 2 Armed Dragon Thunder level 3, 1 level 5 dan juga 1 level 7. Main yang level yang versi Thundernya karena Thundernya itu gampang banget efeknya, nggak kayak kalau yang Armed Dragon yang kayak biasanya kan nggak ada efek kan, harus pakai destroy by battle segala atau tunggu sampai standby phase. Kalau ini setidaknya masih bisa ada efeknya lah. Jadi kalian bisa buang 1 monster dari tangan ke graveyard. Ini bisa level up jadi level 5. Ini efeknya sama juga, bisa level up jadi level 7. Jadi setidaknya ada cara gampang lah buat summon level 7-nya. Oke. Terus apa lagi? Kita punya Rescue Cat. Ini kartu yang paling penting. Biasanya buat starter combo kalian ya. Terus ada itu aja sih monsternya. Pokoknya kalian intinya nanti summon level 7 ini. Buat penting ini buat summon Armed Dragon Catapult Cannon. Terus kita punya spellnya 3 Ojama Magic. Ini kalau dibuang ke graveyard bisa ambil 1 Ojama Green, Yellow, dan Black. Nah ini juga alasan kenapa gue main 2 masing-masing ini. Karena kalau misalnya kalian cuma punya 1 doang di tangan, udah dapat Ojama Magic dan juga dapat salah satu Ojamanya, gak bisa diaktifin Ojama Magicnya karena gak bisa ambil kartu 3 Ojama ini. Makanya kenapa kita main 2 ini biar gak ngebreak. Terus kita main 3 Ojama Simulation. Ini kuat banget ini. Bisa banish 3 Ojama dari field, graveyard atau dari tangan. Terus special summon 3 bagian-bagian dari unit monsternya yang fusion ini. Jadi misalkan kita banish Ojama Green, Ojama Yellow, sama Ojama Black.
kita bisa summon X, Y, dan juga Z untuk summon XYZ Dragon Cannon. Dan sama halnya kalau misalnya kita mau summon V sama W-nya. Dan Ojama Simulation punya efek keduanya ini, efek keduanya bisa target 3 yang Ojama yang ke banish, di shuffle balik ke deck dan juga draw 1. Gak penting banget juga sih, tapi kadang-kadang lumayan lah bisa dibalikin Ojama ke deck buat draw 1, itu lumayan lah. Ojama juga punya efek keduanya sama, mirip sih ini, bisa target 3 banish Ojama, shuffle ke deck, terus draw 1. Terus kita punya Prosperity. Prosperity ini cuma buat nyari kartu aja sih. Biasanya kamu mau nyari antara Rescue Cat atau misalkan blue-nya, atau enggak kalau misalnya kalian mau negate monster musuh bisa pakai bisa nyari apa tuh? Droplet. Nah, ini sih buat apa tuh kegunaannya Prosperity. Extra deck kalian nggak penting banget sih, jadi ya bisa di-banish beberapa ini. Dan terus kita punya Ojama Match. Ini Ojama Match kartu kedua yang paling penting sih ini. Jadi kalau misalnya setelah kalian nge-crash blue-nya, kalian bisa cari Ojama Match atau mungkin salah satunya seperti contohnya itu Ojama Magic. Tergantung juga kartu tangan kalian. Jadi misalkan kita udah punya Ojama Match, kita aktifin Ojama Match, buang satu kartu Ojama, ambil Ojama Blue lagi atau salah satu Arm Dragon-nya, di normal summon Ojama Blue, kita nge-crash lagi, ambil Ojama Match, normal summon Ojama Blue, aktifin lagi, dan seterusnya. Dan itu udah plusnya banyak banget itu, bisa ambil Ojama Simulation segala atau Ojama Magic, bisa macam-macam lah. Terus kita punya Droplet. Droplet ini cuma buat negate doang sih, karena kita mau go second ya. Jadi penting banget itu, kalau musuh udah punya kartu kayak Herald of Ultimateness segala, gak bisa itu, kita harus punya Droplet. Nah, Droplet kenapa aku pilih dibandingkan dengan kartu kayak Dark Ruler ini? Sebenarnya kalian bisa sih pilih Dark Ruler dibandingkan dengan Droplet. Ada sih orang yang pingin mainnya Dark Ruler, tapi aku lebih suka Droplet karena Droplet juga apa tuh kurangin attack-nya musuh ya. Jadi kalian kalau misalnya mau nge-crash Ojama Blue ke monster musuh, nggak usah khawatir sama damage-nya yang dikenain. Itu alasan kenapa aku pakai Droplet. Terus Imperm sebenarnya cuma buat negate doang sih. Itu apa tuh bisa buat go first atau go second, sama bisa buat ngegangguin musuh. Kalian bisa sih main apa tuh kartu kayak Ash atau Maxi, tapi aku lebih suka Imperm. Terserah, itu tergantung preferensi kalian. Terus satu Ojama Pajama aku cuman pingin satu aja, ya pingin aja sih. Ini kalau misalnya apa tuh buat apa tuh bisa buat protect apa tuh Arm Dragon Catapult Cannon. Karena ini efeknya bisa kalau misalnya Arm Dragon monsternya bisa, kalau misalnya mau di destroy dari card effect atau battle, bisa banish satu Ojama card from your hand face up or field graveyard instead. Jadi misalnya Arm Dragon Catapult Cannonnya mau dihancurin, kalian bisa aktifin Ojama Pajama buat nge-protect ini kartunya. Oke, itu aja sih main decknya. Sekarang kita ke extra deck. Extra deck kita punya VW Tiger Catapult, XYZ Dragon Cannon, sama VW XYZ. Terus ada Arm Dragon Catapult Cannon Out Fusion ya. VW nggak penting, ini cuma buat saman aja. XYZ efeknya keren nih, bisa discard satu, terus target satu kartu yang opponent musuh punya dan destroy. Dan ini gak once per turn, kalian bisa berkali-kali buang satu kartu terus hancurin. Dan ini ya anggap aja kayak Titan lah, anggap aja kayak Thunder Dragon Titan. Ya mungkin muncul lah, ini bisa lah kalau misalnya kalian ada apa tuh kartu yang musuh bisa diaktifin, kalian bisa aktifin XYZ Dragon Cannon ini. Terus ada VW XYZ, ini once per turn bisa nge-banish satu kartu. Once per turn sih, tapi ya nggak apa-apa lah, masih bisa banish kartu ini, lumayan lah. Dan VW XYZ hanya bisa di-summon dengan VW dan juga XYZ di field. Jadi ya cara kita summon ini pakai Ojama Simulation ini. Terus Arm Dragon Catapult Cannon, ini cara summonnya gimana? Oke, ini gue jelasin. Arm Dragon Catapult Cannon bisa disummon dengan VW XYZ Dragon Catapult Cannon dan juga Arm Dragon level 7. Dan summonnya itu mereka nggak harus di field ya. Kalian bisa summon mereka terlebih dahulu, tapi mereka bisa antara di field atau salah satunya bisa di graveyard, atau dua-duanya bisa di graveyard. Tapi kalian harus summon dulu ini terlebih dahulu, baru bisa summon Arm Dragon Catapult Cannon ini. Dan efeknya tadi gue udah jelasin itu kayak gimana. Oke, untuk linknya, link monsternya kita ada Link Spider. Ini buat apa tuh? Ojama, salah satu Ojama normal monsternya di link, bisa special summon, bisa nge-link climb lah intinya. Phoenix buat hancurin spell trap. Phantom Gadgets buat summon salah satu apa tuh? Salah satu unit monsternya kalau misalnya ada yang masih perlu di field. Tapi nggak penting juga sih, ini nggak perlu kalian. IP Masquerena biasanya kalau misalnya kalian mau setup aja ya, misalnya ada monster sisa
Masquerena bisa nge-link di giliran musuh buat jadi unicorn, atau salah satunya mungkin kayak Underworld Goddess atau Apollosa, tergantung dari field kalian sih. Terus ada si Unit Carrier. Ini Unit Carrier underrated banget ya, karena bisa equip salah satu unit monsternya yang kalian kurang, atau ya mungkin bisa di equip Armed Dragon Thunder level 7, tapi harus di special summon dulu sih. Kayak nggak bisa sih. Ya tergantung sih. Tapi menurut aku lebih suka equip salah satu unit monsternya, atau mungkin normal monsternya. Terus ada Lina the Light Charmer. Lina the Light Charmer ini nggak penting juga sih. Ini cuma buat special buat nge-special light monster dari graveyardnya musuh. Dan juga kalau misalnya di destroy dari battle, kalian bisa ambil satu light monster, tapi nggak jarang banget sih muncul. Unicorn buat ngebalikin kartu dari field ke deck. Saryuja buat ngambil banyak kartu, bisa draw 4, dan juga buat special summon dari tangan. Dan ini juga penting sih Saryuja itu. Jadi kalian bisa normal summon Ojama Red, special 3 Ojama ini dari Ojama Magic ini. Kalian bikin Saryuja, draw 4, balikin 3, terus di special summon satu monster. Biasanya itu kalian summon langsung level 7 atau level 5, tergantung dari tangannya. Terus kita punya Apollosa buat negate, access call buat OTK, dan juga Goddess buat hilangin kaiju. Itu aja sih kartunya. Ada alternatifnya seperti Dark Lure yang tadi aku udah jelasin, bisa diganti dengan dropletnya atau mungkin impermnya, tergantung preferensi kalian. Bisa juga pakai Shining Angels kalau mau kalian nggak bisa bikin Rescue Cat-nya, atau kalian bisa tambahin Lightning Storm kalau misalnya kalian lawan deck kayak Eldritch atau apa kayak. Tapi gak tahu juga sih, tergantung juga musuh kalian kayak gimana. Oke, itu aja sih decknya. Bakal aku tunjukin kombonya kayak gimana. Oke, sekarang kita lihat kartu tangannya apa aja. Dan dapat blue sama Forbidden Droplet. Ini lumayan lah. Oke, kita lihat musuh main apa. Ada Emancipator. Oke, ada Emancipator, setidaknya kombonya bisa setup apa ya? Paling ya Savage sama Dragite mungkin. Mungkin masalah paling besar ada Emancipator itu Buster Lock ya, karena kita nggak bisa ke extra deck, dan Droplet pun walaupun kita negate Savage-nya masih nggak bisa negate efek Buster Lock-nya. Jadi moga aja dia nggak ke Unit Carrier lah intinya. Oke, dia udah siapin Dragite-nya. Ini dia monster berapapun kita setidaknya masih punya Droplet lah. Jadi asalkan kita masih punya blue dan juga Droplet, sebenarnya udah masih bisa ini. Ini musuh bikin board apapun ya terserah mereka lah. Oke, dia ambil ada Emancipatornya, dan Oke sih, sebenarnya nggak masalah. Oke, kita buat Rescue Cat lebih bagus malah. Oke, Rescue Cat berharap gak di Ash. Oke, nggak ada Ash. Bagus. Oke, kita summon 2 Ojama Blue langsung di Droplet biar dia nggak negate, dan langsung battle. Oke, sekarang kita langsung nge-crash blue-nya ke Dragite-nya. Kita aktifin blue buat cari Ojama Simulation dan juga Ojama Simulation lagi, karena kita masih punya Ojama Blue yang di field. Di crash lagi, aktifin lagi. Kita sekarang baru ambil Ojama Match, dan juga setahu aku Ojama Match lagi, karena kita sudah punya Ojama juga di tangan. Karena kita Ojama Match, buangin rednya, kita simpen dulu Ojama Magicnya buat nanti. Kita ambil blue dan juga Thunder level 3, normal summon level 3 dulu, karena kita masih punya Ojama Match yang lain, jadi santai dulu. Kita ambil red dengan buang Ojama Magic dan juga ambil level 3. Sekarang kita normal summon rednya. Ojama Magic bakal chaining 1 dan Ojama Red chaining 2. Sayangnya Ojama Magic nggak aktifin dulu ya, jadi kita nggak bisa special summon semua level 3 normal monster yang dari tangan itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita masih punya banyak Ojama di tangan buat tumbalin buat Ojama Simulations. Oke, sekarang Ojama Blue masih bisa di summon dari red, di crash, aktifin lagi. Kita ambil Ojama Pajama dan juga Ojama Magic, walaupun nggak penting juga sih, yang penting itu Ojama Pajama. Oke, level 3 aktif, kita buang level 3 lagi untuk ambil level 5. Level 3 aktif untuk ngedraw. Level 5 aktif lagi, buang Ojama Green untuk summon level 7. Dan kita aktifin Ojama Simulation untuk reveal XYZ Dragon Cannon-nya. Banish 3 Ojama dari graveyard untuk summon X, Y, dan juga Z. Dan X, Y, Z itu nanti bisa dibikin jadi XYZ Dragon Cannon. Oke, sekarang kita aktifin efek keduanya Ojama Match. Ojama Match bakal balikin 3 Ojama yang ke banish untuk dibalikin ke deck, dan juga bisa draw 1. Dan habis ini kita bakal aktifin Ojama Simulation yang kedua untuk reveal VW. Kita banish 2 kartu Ojama, bisa dari tangan juga. Summon VW,
terus summon fusionnya dan di banish lagi jadi VWXYZ. Dan setelah di summon kita bisa banish Dragite-nya karena nggak bisa aja. Ya terus kita Ojam match ini sebenarnya nggak penting sih tapi nggak apa-apa lah buat tambahan normal summon. Dan karena kita punya 4 monster, kita bisa di link jadi Apollosa. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalian kalau nggak Apollosa, tapi ya buat jaga-jaga aja lah sih. Oke, karena kita ada summon level 7 dan juga VWXYZ-nya, kita bisa banish 2 monsternya untuk summon Arm Dragon Catapult Cannon dan juga set Ojama Pajama. Oke, udah gini aja udah cukup nih. Sekarang kita lihat musuh summon apa dan Lightning Storm. Oke, untung ya kita summonnya defense, tapi walaupun nggak defense ya nggak apa-apa sih, kita masih punya Ojama Pajama buat nge-protect Arm Dragon Catapult Cannon. Oke, ini musuh punya Kokimeru Guardian. Aku gak aktifin Arm Dragon Catapult, gak aktifin fusionnya dulu karena nanti bisa di-negate sama Guardian ya. Jadi aku tunggu dulu. Oke, sekarang kita cuman ngebuang Ojama Magic buat efeknya Ojama Pajama. Aku biarin dulu dia make kombonya sampai Kokimeru Guardian-nya hilang dulu. Dia bakal cari kartu. Kebetulan ini nggak dapat apa-apa sih, jadi dia terpaksa harus langsung sinkro jadi kalau nggak salah Raptide atau Dragite, aku lupa. Oke, dia oh nggak, bukan sinkro, ternyata link jadi Hulky Vibras. Oke, ini kesempatan kita untuk aktifin Arm Dragon Catapult Cannon-nya. Setelah dia summon all-line-nya, kita langsung aktifin, nge-banish 1 kartu dari deck dan banish semua kartu dari field dan juga graveyard-nya musuh. Dan udah gitu aja, musuh bakal surrender. Dan yep, menang. Sip. Ya intinya begitulah decknya. Bisa banish semua kartu musuh, bisa go second. Ini decknya emang ngebreak parah sih. Tapi kalau udah summon Arm Dragon Catapult Cannon, udah otomatis menang ini kalian. Aku nggak rekomend sih kalau mau bikin deck ini buat ngerank. Kalau di rank ini susah banget. Aku pernah coba, itu susah banget bikin menang sekalipun susah banget. Itu aku cuman beruntung itu ada Emancipator, nggak ada apa-apa, nggak pakai Buster Lock segala. Kalau ada udah tewas kita tadi. Oke, sampai itu saja sih dari aku. Mungkin kalau misalnya kalian mau lihat deck Ojama yang lain, ada versi ABC, ada versi Invoke atau Tri Brigade. Mungkin ya di nanti video berikutnya aku mau coba bikin itu. Tapi kita lihat dulu. Sampai itu saja dari saya. Oke, terima kasih dan nonton.